Halo semuanya, hari ini aku akan ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Aku mau lasik mata hari ini. Doain semoga semuanya lancar. Halo semuanya, sekarang aku sudah ada di rumah. Baru saja selesai datang dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara melakukan pre-lasik atau screening lasik. Nah, sementara hasilnya baik, ketebalan korneaku baik, di normal, kemudian juga saraf retina aku juga masih normal, sehingga tidak perlu ada atau melakukan treatment retina lagi atau laser retina. Nah, bagi kalian yang punya minus tinggi itu harus benar-benar diperiksa saraf-saraf retinanya untuk make sure semuanya retinanya masih dalam keadaan yang normal. Nah, pada saat screening tadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu satu, pertama karena aku pasien baru, belum pernah sama sekali cek di Rumah Sakit Mata Bali Mandara, jadi aku diminta untuk mendaftar dulu di loket pendaftaran. Nah, itu biayanya 185.000. Kemudian kita disuruh naik ke lantai 3. Setelah naik ke lantai 3 kita akan diarahkan untuk melakukan screening. Nanti untuk screening ini biayanya sekitar 900.000 rupiah. Nah, saat screening apa saja yang diperlukan? Yaitu yang pertama, kita akan dicek beberapa hal, beberapa tahap pengecekan yang benar-benar spesifik dan sangat teliti sekali. Yang pertama itu akan dicek dulu berapa ukuran minus dan silinernya kita. Nah, untuk saat ini kebetulan minus aku naik lagi setelah 1 tahun tidak pernah ganti kaca. Untuk saat ini aku minusku 6,5 dan slender kanan kiri 4, yaitu 6,5 dan kanan kiri 4. Nah, kalau misalnya mau pakai soft lens maka harus memesan ukuran soft lens yang ukuran 10, minus 10. Wow banget kan? Ya udah, makanya lebih baik klasik. Nah, setelah itu akan dicek juga tes tekanan bola mata. Tes tekanan bola mata itu agak sedikit kaget sih, karena kayak ada angin gitu yang akan nempel di matanya kita. Kemudian setelah itu yang paling penting sih sebenarnya ini sih, ketebalan kornea. Nanti kita akan disuruh berbaring di suatu ruangan, nanti bakalan dicek, kayak ditemain sesuatu gitu di mata, tapi sebelumnya ditetesin dulu obat tetes biar nggak sakit matanya. Jadi nanti setelah itu baru bakal ketahuan berapa ketebalan korneanya kita, karena kalau misalnya kornea terlalu tipis itu tidak akan bisa dilasik, karena kalau tipis nanti bisa merobek lensa dan itu akan membuat penglihatan semakin buruk. Dan Asnukara setelah dicek tadi ukuran ketebalan korneaku memadai untuk melakukan lasik, yaitu sekitar 520 mikro. Nah, nanti kalau dilasik itu akan tersisa sekitar 260 sekian gitu. Nah, setelah itu baru ada tes saraf mata, yaitu tes retina. Nah, ini juga sangat penting karena ini juga menentukan apakah kita bisa langsung dilasik atau harus di laser retinanya dulu gitu. Jadi tadi Asnukara ini dia, kalau mau kamu lihat ini adalah bentuk saraf mata aku seperti ini. Ini masih normal ya, Asnukara masih normal. Nah, kalau misalnya ada kayak retinanya yang rapuh, apalagi yang minusnya tinggi, itu wajib katanya harus di laser retina dulu seperti itu. Setelah semua proses screening kita ikuti, kita tunggu dulu sampai hasilnya keluar. Nah, sampai ada laporan pemeriksaannya, nanti kita akan ketemu sama dokter yang akan melasik kita nanti. Nah, pada saat konsultasi itu kita akan diberikan 2 pilihan jenis lasik mana yang akan kita jalani. Di Bali Mandara itu ada 2 tipe atau 2 jenis lasik yang akan ditawarkan kepada pasiennya, itu ada femtolasik dan relax smile. Nah, kalau bedanya antara femtolasik dan relax smile itu cuma di
berapa lebar flap yang dibuka untuk di mata kita. Kalau film plastik itu cukup lumayan banyak, bisa satu lingkaran mata yang akan dibuka flapnya, yang akan dicari yang akan dikikis korneanya. Sedangkan kalau relax smile itu, namanya relax smile itu ternyata didapat dari kayak cuma lengkungan seperti senyum itu, cuma sedikit 20 mikro, 20 milimeter. Nah seperti itu. Jadi aku pilih yang relax smile dengan harga yang lumayan jauh perbedaannya ya. Kalau film plastik itu 20.434.000, kalau yang relax smile 28.975.000. Nah untuk resikonya juga relax smile itu lebih sedikit daripada film plastik dan proses penyembuhannya juga lebih cepat. Jadi aku disarankan untuk ambil yang relax smile seperti itu. Nah setelah memutuskan metode lasik yang mana yang akan kita ambil, kemudian kita akan diberikan pilihan kapan mau lasik. Nah biar nggak lama-lama, aku milih tanggal 22 Mei 2020 hari Jumat ini. Nah semoga nanti hasilnya baik, semoga semua minus dan sinerku bisa kembali normal, bisa nol, sehingga aku bisa lepas dan bebas tanpa kacamata seperti itu. Seperti apa nanti proses lasik dan bagaimana hasilnya, nanti akan aku share di video berikutnya. Dadah!